kirain sekarang yang lagi bahagia banget. Semakin banyak tanggung jawab, semakin sedikit pilihan. Alright, my turn. Pesanan mewah dari Tuan Muda Fernandes akhirnya mendarat dengan selamat di lokasi perkemahan. Sebuah unit foto booth disewa selama 2 jam, siap menyulap suasana rimba menjadi ajang adu gaya yang penuh tawa. Sebagai penghormatan bagi sang tuan rumah, pasangan mempelai Harry dan Akila dipersilahkan menjadi pembukanya. Mereka masuk duluan ke dalam kotak ajaib dengan gorden marun yang elegan, warna yang entah bagaimana bisa pas banget dengan selera sang ratu pesta. Di balik gorden itu, Harry dan Akila tampak sangat menghayati peran sebagai mempelai, berpose mesra seolah dunia luar hanyalah milik mereka berdua. Pastinya dong, teman-teman lain udah pasang kuda-kuda siap untuk mengantre. Kotak foto itu mendadak terasa sangat ajaib karena bisa menampung segala jenis hubungan. Dari pasangan yang masih terjebak dalam labirin HTS, hubungan tanpa status, juga ada pasangan yang sedang berusaha keras pemanasan buat balikan tapi belum resmi juga. Sampai pasangan pacaran yang sudah lama dari sejak zaman prasejarah. Semuanya bergantian masuk demi sekedar membawa pulang bukti fisik kalau mereka pernah terlihat sangat bahagia dalam selembar foto. Suasana makin pecah saat sesi foto berkelompok nih. Dimulai geng IC tampil solid dengan formasi William, Harry, dan Akila. Disusul oleh geng Chaos yang isinya Noel, Adit, Dava, Diva. Lengkap dong dengan Mohan sang ketua. Nggak mau kalah, geng Gaspol yang digawangin Jevan, Gema, Yudet, dan Andro beraksi dan bahkan sedikit memaksa Fata untuk masuk ke dalam frame mereka. Lanjut dari barisan para wanita, muncullah geng Pop Diva, Raisa, Jolina, serta Vicky. Dan lanjut geng Go Green, Vio, Vania, Cantika. Hingga pasukan penuh pesona dan heboh banget geng Slay Queen, Yuna, Shakira, Elektra, plus Giselle. Namun di balik jepretan kamera kotak itu ada satu nama geng nih yang seolah ditelan bumi, Elite Squad. Entah ya karena terlalu rahasia atau memang sedang low profile. Nggak ada satupun anggotanya yang terpikir untuk mengajak foto bareng gitu sebagai geng. Mungkin karena mereka belum pernah mengumumkan nama geng itu secara resmi di hadapan yang lain, atau takut kalau disebut mereka bakal mendadak pusing teringat misi-misi yang menguras otak. Sayangnya lagi nih, pasangan bestie sedekat nadi Zara dan Akila pun sama sekali lupa untuk mengambil momen berdua. Bahkan Akila yang biasanya punya ide absurd pun gak kepikiran sama sekali. Sepertinya jalur nadi mereka sedang terputus sementara gara-gara teralihkan keseruan lain yang lebih menghebohkan. Di sela keriuhan, pasangan Harry dan Akila memisahkan diri. Mereka berjalan berdua nih, menyusuri jalan setapak di tengah rimbunnya pepohonan. Suasana berubah melankolis saat mereka mulai mengenang kisah 5 tahun silam. Siapa sangka Harry yang dulu hanyalah sosok unknown, si pemalu yang hanya berani memantau dari kejauhan, kini berjalan tegak dengan status sebagai tunangan. Dari pengagum rahasia menjadi pemilik hati secara resmi. Harry benar-benar membuktikan bahwa jalur langit dan kesabaran itu nyata adanya. Kemudian Harry mengeluarkan ponsel untuk merekam vlog singkat sebagai pesan untuk diri mereka 5 tahun ke depan. Keduanya saling melempar harapan agar kelak ya hubungan makin matang, dewasa, dan tetap seindah sekarang. Namun kalimat-kalimat manis yang mengalir dari mulut keduanya nih guys, justru bikin kita para penonton mendadak overthinking dan agak deg-degan. Maklum ya, penonton sekarang ini kan udah terlalu sering trauma dengan drama-drama. Hari ini ketawa bareng, besok nangis darah. Tapi tenang guys, meskipun penonton udah menyiapkan tisu karena curiga ini akan ada bayangan buruk gitu, kita tetap harus optimis pada kekuatan happy ending. Di sisi lain, Fata dibuat agak bingung nih melihat sang gadis tercinta Zara yang mendadak melamun panjang. Dengan helaan nafasnya yang agak berat melebihi beban hidup, Zara akhirnya mengutarakan isi pikirannya. Di usianya yang menginjak 18 tahun, Zara hanya ingin ya bisa terus mencicipi rasanya menjadi remaja normal. Namun darah keluarga Alferic yang mengalir di tubuhnya menuntut tanggung jawab yang jauh lebih besar. Bagi Zara, keluarganya adalah hal terpenting dan itu adalah harga mati. Bahkan jika itu harus mengorbankan kehidupan pribadinya sendiri.
Jujur aja guys, di sini Fata terlihat nggak terlalu paham arah kemana pembicaraan Zara yang udah setinggi awan itu. Bagi Fata, urusan tugas keluarga dan kewajiban itu terasa sangat berat. Namun meskipun otaknya agak gagal nih mencerna maksud Zara, hati Fata udah mengambil keputusan. Seberat apapun beban yang dipikul Zara nantinya, Fata hanya ingin mereka tetap bersama melewatinya. Ya, meskipun Fata harus siap dengan segala resikonya. Kejutan siang itu belum berakhir. Anak-anak Seman Ilmu mendadak ya kaget nih dengan kemunculan sebuah mobil camping berwarna hijau yang hebohnya minta ampun. Dari dalamnya turunlah Devon, anak Hongaria itu, dengan wajah muka tembok andalannya. Devon menyapa semua orang dengan gaya sok akrab seolah mereka adalah sahabat lama yang udah rindu berat. Padahal kenyataannya di sini hanya Vicky yang tersenyum lebar menyambutnya. Sisanya ya mereka cuma mencibir gitu ya melihat gaya over Gen Z si tamu dadakan tersebut. Beruntung Akila berbaik hati mengizinkan Devon tetap bergabung asalkan satu syarat mutlak nih, jangan rusuh. Acara pun dilanjutkan ke sesi game yang mulai tenar sejak tahun 2010, Limbo. Aturannya sih simple, tapi cukup menyiksa. Dua orang memegang tali atau tongkat apa yang ada deh ya, dan peserta harus lewat di bawahnya tanpa menyentuh. Saat tongkat masih tinggi, semuanya sih lewat dengan mudah. Namun begitu tongkat mulai diturunkan, satu persatu mulai bertingkah seperti robot karatan yang kesulitan menekuk punggungnya. Nah, rupanya ini adalah momen yang ditunggu Devon. Dalam pikirannya, ini adalah saat yang tepat untuk akhirnya mengalahkan Zara alias Rose. Bagi Devon, Rose adalah definisi hukuman berjalan. 5 tahun silam hidup Devon terasa seperti neraka karena selalu kalah telak dari Rose dalam bidang apapun. Nah, Devon berharap kali ini bisa membuktikan diri di depan sepupu tiri yang lebih muda itu. Sayangnya, rencana hanyalah rencana. Tubuh Devon gagal melewati tongkat, dan dengan nelangsa, Devon harus menyaksikan pemandangan yang cukup menyakitkannya. Rose dengan teknik balerina melewati tongkat itu dengan sangat lentur dan indah. Sekali lagi Zara keluar sebagai juara berkat kelenturan tubuhnya yang level dewa. Sebagai perayaan, Zara mengajak semua teman-teman untuk menari bersama di tengah lapangan itu. Meskipun di sini Devon masih cemburut nih guys, karena rekor kekalahannya bertambah panjang. Namun Devon tetap setia berdiri di samping Zara. Beruntungnya saat itu ada Vicky yang sigap menghampiri memberikan pujian agar pangeran Disney-nya tetap semangat. Ngomongin soal Devon tentu belum lengkap ya tanpa membahas sosok di balik kemudi camper van hijau itu, Rama. Sang penjaga ini terpaksa merangkap jadi sopir dadakan. Rama memilih tetap bersembunyi di dalam mobil, menjaga profil tetap rendah agar identitas aslinya sebagai preman jasa pengawas enggak terbongkar. Meskipun batin Rama meronta-ronta guys karena harus menjaga modelan manusia seperti Devon, seenggaknya ada pemandangan indah yang menghiburnya, memandang Giselle dari kejauhan. Sambil senyum-senyum deh ya, Rama menyusun rencana akan menagih bayaran double pada Fata sebagai kompensasi atas keruwetan menjaga Devon. Padahal ya sebagian besar dari para penonton ingin melihat Rama turun aja dari mobil itu dan ikut seru-seruan bareng yang lain. Tapi ya udahlah guys, Rama sedang menikmati me time di balik kaca film sambil memandang sang pujaan. Satu hal yang paling kita nantikan adalah bagaimana reaksi Bu Anita saat nanti melihat sosok Devon muncul di tengah kehebohan. Kita bisa membayangkan awalnya Bu Anita pasti dong akan langsung masuk mode waspada, mengira keponakannya adalah mata-mata yang menyusup untuk misi tertentu. Namun setelah pengamatan yang cukup mendalam, drama sebenarnya akan dimulai guys. Bu Anita mungkin akan banjir air mata haru ya melihat Devon akhirnya bisa tertawa lepas dan menemukan kebahagiaan yang normal. Sesuatu yang seharusnya memang dinikmati remaja seusia Devon, bukan malah sibuk dengan urusan orang dewasa yang memusingkan.